Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Andini Krismana Putri, NIM 53020210008. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Falsafah Al-Quran yang diampu oleh Bapak Najib Syaifullah MAG. Saya di sini akan membawakan tema hukuman atau sanksi dalam perspektif falsafah Al-Quran. Pengertian hukuman atau sanksi dalam Al-Quran. Hukum secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Dalam bahasa Arab, hukuman disebut al-uqubah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Nama lain dari al-uqubah adalah al-jaza atau hudud. Jenis dari hukuman atau sanksi dalam Islam, yaitu ada 4 jenis hukuman atau sanksi dalam Islam. Di antaranya ada hudud, ada jinayat, ta'zir, dan juga mukhalafat. Yang pertama yaitu hudud. Hudud secara bahasa berasal dari kata had, yang berarti membatasi di antara dua hal. Sedangkan secara istilah, hudud adalah sanksi yang telah ditetapkan kadarnya oleh syara bagi suatu tindak kemaksiatan untuk mencegah pelanggaran pada kemaksiatan yang sama. Adapun tindakan kejahatan yang dapat dikenakan pada hudud, yaitu yang pertama zina. Hudud yang diberikan kepada pelaku zina ada 2 jenis, yaitu sanksi cambuk sebanyak 100 kali dijatuhkan bagi pelaku zina yang belum menikah. Dasarnya pada Quran Surat An-Nur ayat 24 yang artinya pezina wanita dan pezina laki-laki, maka jilidlah masing-masing dari keduanya dengan 100 kali jilidan. Yang kedua ada sanksi rajam sampai mati, dijatuhkan bagi pelaku zina yang sudah menikah. Yang kedua selain dari zina yaitu ada homoseksual atau liwat. Hudud yang bisa dijatuhkan pada pelaku homoseksual ini adalah hukuman bunuh bagi pelakunya. Dasarnya ada pada sunnah Nabi, antara lain Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Nabi bersabda, yang artinya, barang siapa yang kalian dapati sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah keduanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kaum Nabi Lut adalah kaum yang melakukan homoseksual. Riwayat yang kedua yaitu diriwayatkan dari Sa'id bin Jabi dan Mujahid dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika yang didapati sedang melakukan liwat maka rajamlah. Selain zina homoseksual, yang ketiga ada peminum khamar, yang jelas hal ini telah dilarang oleh Al-Quran, baik Al-Quran maupun hadis. Yang keempat ada pencurian. Yang kelima murtad. Hudud bagi pelakunya atau si orang murtad tadi akan dikenakan sanksi berupa sanksi bunuh atau hukuman mati bagi si pelaku. Tetapi sanksi tersebut akan dijatuhkan setelah si pelaku diberikan peringatan sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Namun untuk hudud tersebut, apakah di Indonesia ini telah diterapkan hukumannya?
Karena dalam hal ini hudud merupakan adat daripada bangsa Quraisy dahulu. Yang kedua ada jinayat. Definisi jinayat secara bahasa berasal dari kata jinayah, yang artinya adalah penganiayaan terhadap badan, harta, atau jiwa seseorang. Sedangkan secara istilah, jinayat adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya mewajibkan adanya kisos atau diat, ataupun juga sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap tindak penganiayaan. Jinayat yang paling sering diterapkan adalah jinayat yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan atau penghilangan nyawa seseorang. Hukuman kisos merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindakan pembunuhan, yakni berupa perlakuan sama terhadap pelaku pelanggaran sebagaimana ia melakukan tindakan tersebut kepada korban. Adanya kisos bukan sebagai tindakan yang dikenal kejam dan sadis, namun merupakan alternatif demi terciptanya hidup dan kehidupan yang sesuai sunnah dan ketentuan-ketentuan Sang Maha Pencipta. Lagi-lagi di Indonesia ini masih banyak hukum-hukum dalam Islam yang belum diterapkan maupun sepertinya tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia merupakan negara yang heterogen, jadi bukan negara Islamis yang menggunakan hukum Islam sebagai patokannya. Yang ketiga ada takzir. Takzir berasal dari kata al-man'u yang artinya adalah pencegahan. Sedangkan secara istilah, takzir adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat. Jadi takzir diterapkan bagi kejahatan yang dalam syarak belum ditetapkan ukuran sanksinya. Hukum syarak telah memberikan kewenangan berupa hak untuk penetapan sanksi takzir kepada khalifah maupun qadhi atau hakim secara mutlak. Jadi akan dikembalikan kepada ijtihad sang khalifah terkait dengan kondisi atau keadaan dari seseorang yang harus ia jatuhi hukuman tersebut. Mungkin dalam hal ini bisa seperti hukum yang ada di Indonesia, yaitu menggunakan seorang kepala sidang untuk menetapkan hukuman bagi pelaku tindak penganiayaan. Yang terakhir yaitu ada mukhalafat. Abdurrahman Al-Maliki mengatakan bahwa mukhalafat adalah tidak sejalan dengan perintah dan larangan yang telah ditetapkan negara. Negara diatur oleh seorang khalifah, dan dalam Islam seorang khalifah tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dan hanya melaksanakan aktivitas pengaturan urusan rakyat dan mengatur kemaslahatan rakyat sesuai dengan hukum syarak. Syariat telah memberikan hak kepada khalifah untuk memerintah dan melarang manusia dan menetapkan pelanggaran terhadapnya sebagai suatu kemaksiatan, serta memberikan hak untuk menjatuhkan sanksi bagi masyarakat atas mukhalafat dan hak untuk menetapkan ukuran sanksi yang diketahuinya bagi mukhalafat semacam ini. Berikutnya ada ayat-ayat tentang hukuman atau sanksi. Yang pertama ada dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 179. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Yang artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Kata jaminan kelangsungan hidup bermakna adanya penjagaan terhadap jiwa dan melestarikan kehidupan masyarakat,
bukan kehidupan si pelaku. Karena melakukan pembunuhan, maka si pelaku akan dikenakan kisos atau hukuman mati atasnya. Sanksi tersebut dilaksanakan di depan masyarakat. Dikarenakan saat masyarakat melihat sanksi kisos dijatuhkan kepada si pelaku, maka sebagai manusia yang berakal, sehat, tentunya mereka tidak akan meniru perbuatan si pelaku apabila tidak ingin mendapatkan sanksi yang sama. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, dalam mengatur dan mendisiplinkan manusia, tak hanya undang-undang yang berbicara, namun di dalam Al-Quran pun secara tidak langsung juga sedikit banyaknya menyebutkan, yaitu beberapa di antaranya ada dalam Quran Surat An-Nur tentang hukuman bagi pezina ghairu muhsan, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk melaksanakan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah pelaksanaan hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah berpendapat bahwa sanksi cambukan ini dapat diperlakukan kepada pelaku zina apabila kesalahannya terbukti sesuai dengan syarat-syaratnya. Terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan hukuman zina ini dan tidak tercegah oleh belas kasih kepada pezinanya, sehingga membuat ketetapan Allah terabaikan. Yang kedua yaitu ada pada Quran Surat Al-Ma'idah tentang hukuman pencuri, yang artinya laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setiap kejahatan ada hukumannya. Pelakunya akan dikenakan hukuman, begitu pula halnya seorang pencuri akan dikenakan hukuman karena ia melanggar larangan mencuri. Seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengambil harta orang lain dari tempatnya yang layak dengan diam-diam dinamakan pencuri. Suatu pencurian dapat ditetapkan apabila ada bukti-bukti atau ada pengakuan dari pencuri itu sendiri. Hukuman potong tangan tersebut dapat gugur apabila pencuri itu dimaafkan oleh orang yang dicuri hartanya dengan syarat sebelum perkaranya ditangani oleh yang berwenang. Pelaksanaan hukum potong tangan dilaksanakan oleh orang yang berwenang yang ditunjuk untuk itu dengan syarat-syarat tertentu. Penetapan nilai harta yang dicuri yang dikenakan hukum potong tangan bagi pelakunya yaitu sekurang-kurangnya 1/4 dinar sebagaimana tersebut di atas adalah pendapat jumhur ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW memotong tangan pencuri itu yang mencuri 1/4 dinar ke atas. Diriwayatkan dari Al-Bukhari, Al-Muslim dari Aisyah. Saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.